Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Asmendri, MPD yang kami hormati. Kami dari kelompok 3, insya Allah akan membahas materi perilaku kelompok dan hubungan interpersonal. Sebelumnya, lebih baik kami memperkenalkan diri dulu. Saya Rita Emilia, di sebelah saya ada Despatriani. Bu Des Patriani. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perilaku kelompok dan hubungan interpersonal. Baiklah, di dalam perilaku kelompok dan hubungan interpersonal ini, kami telah membagi beberapa subtopik yang akan kami jelaskan. Yang pertama, berbagai perspektif terhadap kelompok, kemudian jenis-jenis kelompok, yang ketiga, motivasi pembentukan kelompok, Yang keempat, tahap-tahap pengembangan kelompok. Yang kelima, ciri-ciri kelompok. Yang keenam, konsep dan peran. Yang ketujuh, model terpadu dari pembentukan dalam pengembangan kelompok. Baiklah, kita akan mengkaji lebih detail tentang perilaku kelompok dan hubungan interpersonal ini dengan submateri yang pertama, yaitu perspektif terhadap kelompok yang akan disampaikan oleh Ibu Des Patriani. Pada Bu Des, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Rita. Memang yang pertama kita akan bahas tentang perspektif terhadap kelompok, yaitu pembentukan kelompok itu merupakan salah satu langkah awal yang terjadinya interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Ini disebabkan karena terjadinya proses pembentukan kelompok dalam terpenuhinya kebutuhan dalam perkelompokan. Namun, pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, ada perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dengan memenuhi kebutuhannya. Nah, proses pembentukan kelompok ini dimulai dari adanya perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari perasaan inilah akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian menentukan tujuan yang sama dan akhirnya terjadi interaksi sehingga mewujudkan sebuah kelompok. Ya, benar. Kemudian ada beberapa teori dari Bu Rita yang mengatakan yang pertama sekali adanya teori kedekatan, kemudian adanya teori interaksi, kemudian ada teori keseimbangan dan teori pertukaran. Kemudian ada beberapa pandangan juga terhadap pembentukan kelompok. Yang pertama ada pandangan dinamika ya. Itu karena memang pandangan yang pertama ini yang mendasari di dalam pembentukan sebuah kelompok. Kemudian yang kedua ada lagi sosiobiologis. Kemudian yang ketiga ada perbandingan sosial, baru yang terakhir pertukaran sosial. Ya. Jadi interaksi tadi ya, menarik sekali dalam pembentukan kelompok dan interpersonal. Jadi untuk sub materi yang kedua ya, tentang jenis-jenis kelompok. Jadi di dalam itu ada jenis-jenis kelompok ya. Yang pertama bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok yang berbentuk formal. Formal di sini diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi tersebut. Tuntutan dan proses organisasi mengarah kepada pembentukan jenis-jenis kelompok yang berbeda-beda. Khususnya timbulnya dua jenis kelompok, yang formal, kelompok pemimpin dan komando, dan kelompok tugas. Kemudian kita jelaskan di sini sedikit tentang penjelasan kelompok komando tersebut. Apa sih kelompok komando ini? Kelompok komando ditetapkan oleh bagian atau bagan organisasi tersebut. Ya, jadi organisasi itu yang menentukan kelompok komando ini. Kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada seorang penyelia atau tertentu. Hubungan wewenang antara seorang manajerial departemen dengan para penyelianya.
Jadi barangkali di sini maksudnya antara bawahan dengan pimpinan barangkali ya Bu Desi. Hubungannya yang berarti ya di dalam kelompok komando. Iya, jadi kalau seandainya ada terjadi konflik atau masalah dari bawahan langsung kepada manajerialnya ya, bagaimana cara dia memanage tadi ya, orang yang akan berarti sesuai dengan judulnya kelompok komando, berarti ada yang mengomando iya, benar. di dalam proses pengelompokan. Oke. Kemudian ada kelompok tugas barangkali. Kelompok tugas di sini yang terdiri para karyawan. Kalau di kita pendidikan yang mungkin di sini disebutkan pada Bapak Ibu guru yang ada di satu organisasi tersebut yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu barangkali. Karena satu kelompok tanpa adanya kolaborasi yang kuat, tentu apapun tujuan, visi dan misinya tidak akan pernah terwujud. Jadi perlu memang kolaborasi yang intent terhadap satu sama lain, karena sehebat apapun pemimpin tanpa ada dukungnya dari bawahan tentu tidak akan tercapai apa yang akan diwujudkan ya. Jadi kurang sempurna begitu kira-kira ya kalau tidak ada hubungan saling kerjasama atau kolaborasi dari sebuah kita bisa ambil contoh barangkali ini ya Bu Des ya. Kita kasih kepada pandangannya untuk kita semua, kita ambil satu kasus atau contoh aktivitas para pegawai administrasi dari suatu perusahaan asuransi. Jika mereka mengklaim suatu kecelakaan yang diajukan adalah tugas-tugas yang diwajibkan. Kemudian kelompok informal, tadi ada kelompok formal dan yang ada kedua juga kelompok informal. Jadi ada yang formal, ada yang informal. Jadi dalam kelompok informal ini, kelompok informal adalah pengelompokan orang-orang secara alamiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosialnya. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul sebagai hasil rancangan yang disengaja, tetapi berkembang secara agak alamiah dia. Betul. Ada dua jenis khusus kelompok informal ini, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Motivasi pembentukan kelompok itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua adanya unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik berarti adalah yang berasal dari dalam diri seseorang. Jadi keinginan dia pribadi ingin membentuk kelompok muncul dari dalam dirinya. Sementara yang kedua adanya unsur ekstrinsik yang berasal dari luar. Berarti keinginan seseorang tuh kepengen sekali untuk pembentukan kelompok, tetapi berasal dari didasarkan oleh mungkin dorongan orang luar, gitu ya, bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dalam dirinya, tetapi bisa saja dari lingkungan atau mungkin ada faktor lain yang memicu atau yang mempengaruhi. Kemudian tahap perkembangan kelompok menurut ahli Tuckman, dia menyatakan di mana dalam proses perkembangan kelompok itu terdiri dari 5 tahapan. Adanya 1 forming, yang kedua ada storming, yang ketiga ada norming, yang keempat performing, dan yang kelima adanya adjourning. Oke, berikutnya yang kelima yaitu ciri-ciri kelompok. Jadi kapan suatu organisasi itu bisa disebut sebagai kelompok? Ya, tentu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalau dia memiliki struktur. Yang kedua ada hierarki status. Yang ketiga ada peran. Kemudian ada norma atau peraturan dalam organisasi yang harus dijalankan, harus diikuti oleh semua warga organisasi tersebut. Kemudian yang kelima ada kepemimpinan, ada leadershipnya di sana. Yang terakhir harus ada kesatupaduan antara bawahan dengan atasan. Itu sehingga bisa jalannya suatu organisasi atau kelompok. Iya. Jadi kalau sudah ada yang 5 tersebut, poin-poinnya, ciri-cirinya berarti baru bisa disebut sebuah kelompok. Konsep dan peran. Peran itu berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Nah, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Nah, peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat
Begitu ya Bu Desi? Iya. Ya, jadi kalau bahasa apanya bisa kita alih bahasakan ke dalam bahasa Inggris Ya, bahasa barangkali Inggrisnya ya Bu Rita. Bu Rita tuh yang jago bahasa Inggrisnya. Enggak juga, tapi kita mencoba ya. Iya, betul. Mencoba. Jadi dalam bahasa Inggris peran ini disebut sebagai role. Sebagai Ya, role. ya. Kata orang biasa bilang role model begitu ya. Role. Yang didefinisikan adalah sebagai person's task ya, or duty in the undertaking. Kemudian model terpadu dan pengembangan kelompok. Yang pertama, salah satu model dari perkembangan kelompok itu mengasumsikan bahwa kelompok memenuhi 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada saling menerima, berarti adanya take and give ya. Iya, benar. Kemudian yang kedua komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga motivasi dan produktivitas. Yang keempat baru pengendalian dalam organisasi. Itu semua merupakan kerja atau jobnya daripada leadership tadi ya, manajerial tadi ya. Betul Bu Rita. Jadi apabila kita sudah melakukan model daripada pengembangan kelompok ini, berarti kelompok bisa berkembang, apalagi kita berdasarkan pada acuan yang selalu kita ikuti. Iya benar. Oke, dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang perilaku organisasi kepemimpinan dan interpersonal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.